Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini dan terhubung bersama Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik lagi kartu tarotnya untuk membacakan kondisi keadaan kamu bersama dengan si dia. Namun sebelumnya Mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai. Situasi kamu dengan dia saat ini adalah kayak di situ ada kartu The Hermit. Kemudian di situ ada kartu ini dan kemudian ada kartu dari The Sun tapi dia posisinya terbalik ya. Nah, ini bisa beberapa ya diantara kalian nampaknya kayak yang mencari-cari sesuatu yang negatif dalam hubungan ini gitu ya. Maksudnya gini, beberapa tuh yang kayak ada rasa kurang nyamannya. Mungkin beberapa bahkan berpikir di sini, apa iya aku ini pantas berbahagia dengan si dia. Nah, kondisinya seperti itu ya. Oke, baik. Mari tarik energi berikutnya di sini, Seven of Swords. Kemudian di situ ada King of Wands. Kemudian ada di situ 10 pedang dan kemudian ada di sini 10 kayu ya. Oke, di situ ada energi dari ini, ada ini. Kemudian di sini, kemudian di sini. Iya, kamu masih ingin dengan seseorang ini walaupun seseorang ini tuh nampaknya agak kewalahan untuk menghadapi kamu. Beberapa di antara kalian ini kayak cerita asmara cinta segitiga, atau ada beberapa di antara kalian kamu tuh nampaknya orang yang agak sedikit menutupi dirinya kamu untuk dia. Nah, kayak gitu ya. Beberapa di antara kalian telah menolak seseorang ini ya. Beberapa di antara kalian itu kalau ketemu sama dia ini banyak masemnya. Ini banyak yang kayak alih-alih menjadi seseorang yang menarik di hadapannya dia, bisa kamu itu yang agak culas dengan seseorang ini, atau ya minimal itu agak dingin ya dari dia gitu, dengan dia. Nah, di sana. Nah, kalau ternyata ini urusannya asmara cinta segitiga, saya lihat bisa saja orang ini tuh mungkin dia kesusahan ya dalam asmara cinta segitiga ini, dia kesusahan di sana. Dengan kamu memang menyenangkan, dengan kamu memang asik gitu ya, tapi ternyata ada rasa bersalah di situ gitu ya, ada rasa kelelahan juga di situ. Namanya asmara cinta segitiga. Jadi dia kan banyak PR-nya tuh. Kalau asmara cinta segitiga ini kan nggak bisa lempeng-lempeng ya. Harus diam-diam, harus menjaga, was-was cemas, ini bakalan ketahuan dan segala macam. Jadi orang ini bisa kayak ngelihat, wah, kok makin kesini bahagianya sedikit, tapi ketidaktenanganku secara batin itu justru makin membesar. Nah, di sana ya. Jadi dia kayak yang nggak ngelihat bahwa dia bisa alami apa tuh namanya ya, alamiah gimana tuh? Dia tuh nggak yang bisa apa adanya ketika ngejalin hubungan dengan kamu. Nah, nggak usah pun untuk asmara cinta segitiga, hanya untuk jika ini masalahnya satu dengan satu orang saja, hal yang sama dia rasa gitu loh. Mungkin kamu secara omongan mau agak tajam gitu ya, kamu dengan mudahnya bisa merusak suasana. Nah gitu, kamu bisa dengan gampangnya menghancurkan mood dia. Dia bisa merasa tertolak oleh kamu, tapi dia juga bisa ngerasa kamu menarik dia dekat. Tetapi ketika dia dekat sama kamu,
dia kayak yang ditonjok babak belur oleh kamu. Dan kalau Mari lihat, kamu ini orangnya agak emosian memang ya. Terutama ketika menghadapi dia. Barangkali mungkin di sektor hidupnya kamu yang lain, kamu bisa dengan tepat mengambil keputusan, bisa dengan pas mengambil langkah gitu ya. Proporsional kamu untuk hal-hal lain, bisa kamu handle untuk hal-hal lain. Tapi ketika berurusan dengan orang ini, pasangannya kamu ini, kamu bawaannya itu pengen marah, kamu bawaannya tuh pengen kayak menerkam dia gitu ya. Atau kamu bisa gini, kamu menurunkan standarnya kamu ketika dengan seseorang ini. Kamu kan, kalau Maria, kamu ini orangnya strong sesungguhnya ya. Kamu ini orangnya kuat ini sesungguhnya. Tapi ada rapuh-rapuhnya juga. Itu tadi makanya Mari tangkap, mungkin hal-hal lain itu kamu bisa handle dengan cakap, dengan pinter, dengan pas gitu. Tapi dengan dia bisa kamu tuh agak bego gitu ya. Maafin nih lo ya. Kamu bisa agak bego sama orang ini. Maksudnya kamu tuh kayak lose control. Itu begonya maksud Mari di sini ya. Bukan bego sesungguhnya. Itu enggak. Kamu bisa lose control akan emosinya kamu dengan seseorang ini. Kamu bisa terlarut banget sama dia. Gitu ya. Padahal untuk beberapa mungkin orang ini tuh pernah memasukkan kamu dalam situasi yang kamu dirugikan. Gitu ya. Kamu rugi ketika berurusan dengan orang ini. Tapi tetap ada juga keinginannya kamu tuh dengan dia. Ada hasratnya kamu tuh ingin memiliki dia, menguasai dia, mendominasi dia. Namun kamu gak bisa bohongi juga jiwamu. Jiwamu bilang dengan dia ini hubungannya gak sehat gitu ya. Gak pantas untuk kamu, gak baik untuk kamu. Harusnya orang ini tuh dieliminasi dari hidupnya kamu. Tapi karena kamu tanpa sadar, kamu ada dendam, dia pernah nyakitin kamu, sehingga kamu ingin menguasai dia jatuhnya. Nah, di sana ya. Beberapa di antara kalian ini bisa kayaknya hidup itu nggak tenang. Ada dia nggak tenang, nggak ada dia sama nggak tenangnya. Mungkin kamu lupa bertanya ya ke dirinya kamu ini nyari apa dalam hidup? Tujuan-tujuannya kamu dalam hidup ini tuh apa? Jadi penilaiannya kamu tuh akan kabur, akan gak jelas, karena kamu terbawa emosi yang semakin dalam dengan seseorang ini. Dan yang ianya bisa ya dalam hubungan kalian ini tuh jatuhnya kayak yang saling menyakiti, terutama dia, apalagi kondisi sekarang ini. Orang ini bisa tersakiti oleh 1-2 hal yang kamu lakukan ke dia. Tapi di sini dia tuh kayaknya nggak mau nunjukin, seolah-olah dia ini tuh baik-baik saja. Dia ini tuh yang sedang tidak mengalami gangguan secara mental oleh kamu gitu ya. Kayak hidup dia tuh fine-fine aja lah. Nah di sana. Dan bahkan bisa beberapa, walaupun dia tersakiti di sini, tapi dia datang justru untuk deketin kamu. Nah gitu ya. Dia bisa kayak sekarang ini tuh atau dalam waktu dekat akan berusaha untuk narik perhatiannya kamu. Dia ini akan tampil tuh oke banget ini di hadapannya kamu. Gitu ya. Padahal dalamnya dia ini sedang rapuh ini. Tapi bertolak belakang di sana, bertolak belakang sekali. Gitu ya. Jadi kamu tuh nggak akan mudah untuk melihat dia galau tentang kamu, resah tentang kamu, tersakiti oleh kamu. Kamu nggak akan mudah.
ngelihat, membaca dia yang sesungguhnya. Kecuali kalau kamu kunjungin tarot-tarot ya, itu kan sudah banyak ya di YouTube. Udah banyak yang ngasih kamu informasi. Kalau kamu melihat dia apa adanya, misalnya biasa-biasa aja gitu ya dalam interaksi kalian, kamu akan ngelihat orang ini tuh kayak yang amazing di hadapannya kamu gitu ya. Ngajak kamu jalan, ngajak kamu melakukan aktivitas ini dan itu. Gitu. Padahal dia di situ kesusahan, padahal dia situ kayak yang tersakiti gitulah. Mari rasa orang ini memang sebenarnya ada ya keinginan kuatnya dia juga untuk bersama dengan kamu, walaupun dia tahu resiko dengan kamu ini besar gitu ya. Nggak usah tantangan dari luar, internal kalian berdua aja tuh udah bisa kayak yang menghajar dia. Cara-caranya kamu bertindak ke dia ini bisa kayak yang menghajar dia gitu ya. Mungkin tanpa kamu sadari kamu bisa yang menuntut banyak hal ke seseorang ini gitu ya. Menuntut untuk dipahami, menuntut untuk dimengerti gitu loh. Tapi di saat yang sama kamu mempersulit dia juga untuk mengerti dan memahami tentang kamu. Beberapa bisa ya kamu tuh kayak lagi-lagi nggak clear melihat hubungan kalian ini tuh apa. Nggak sadar posisinya dia tuh siapa, posisinya kamu tuh siapa. Akhirnya kamu ngerasa tertekan. Ketika kamu tertekan, kamu berubah jadi orang yang buas. Ya, buas terhadap diri kamu sendiri dan buas terhadap dia. Buas apa itu? Galak gitu ya, garang gitu loh. Kamu pantang masuk ini ya ke satu situasi yang tidak pasti. Kamu paling nggak suka ini kalau mari lihat beberapa di antara kalian. Kamu nggak suka dalam hal yang tidak pasti. Kamu mau tuh semuanya tuh clear. Dia yang clear sama kamu. Tapi kamu sendiri bisa tidak clear dengan maunya kamu. Nah, kayak gitu loh. Jadi bukan dia yang mempersulit kamu, tapi kamu mempersulit dirinya kamu sendiri dalam hal ini. Nah, sana ya. Memang hubungan kalian akan jalan. Jalan ini, komunikasi jalan, pertemuan jalan. Apalagi keinginannya kamu tuh kan kuat ya dengan dia. Walaupun keinginan ini tuh lebih banyak ego yang menyulitkan kamu sendiri. Ini ceritanya kamu yang sulit gitu ya. Kamu yang sulit. Gitu. Dia disulitkan oleh kamu tapi dia tetap mau. Kalau kamu mempersulit dirinya kamu sendiri dengan emosi-emosinya kamu. Gitu loh. Saat ini perasaannya kamu tuh paling penting. Gitu ya. Apakah perasaan ini tuh wajar atau tidak wajar, kamu nggak mau tahu di situ. Kamu nggak mau tahu. Kamu lagi nggak mau pakai logikanya kamu. Kamu lagi nggak mau pakai pikirannya kamu. Gitu ya. Kamu mau hajar-hajaran saja di sini. Gitu. Dan ini bikin kamu kewalahan sendiri. Antara bahagia dan juga keinginan kebahagiaan yang berlebih-lebihan. Nah, ini yang menjadi isu dalam relationship-nya kamu dengan si dia. Gitu ya. Kamu masih tetap ingin main-main dengan orang ini. Kamu masih tetap ingin jalan sama dia. Walaupun kamu resah, walaupun kamu nggak enak gitu loh. Kamu banyak pikiran negatifnya saat sekarang. Gitu ya. Dan keresahannya kamu nih, kamu nggak pandai nyimpen-nyimpen. Kamu tuh bisa orangnya tuh nyerocos saja gitu ya. Tanpa kamu sadari kamu tuh ngomong aja gitu loh. Tapi ngomongnya kamu tuh bisa ngomongnya nggak karu-karuan. Maju mundur nggak jelas omongan kamu. Dan bisa frasa-frasa yang kamu pilih ya, kata-kata yang kamu pilih itu kayak yang membombardir dia. Memang entah kamu sadari atau nggak kamu sadari gitu ya. Mungkin kamu sadari lah ini. Aku emosi nih gitu ya. Tup kayak apa ya?
senapan yang kayak gitu. Ngomong banyak kamu sama orang ini. Dan kamu ulang-ulang ya, omongan itu kamu ulang-ulang. Dan sebentar kamu ngomongnya A dalam bersikap, sebentar kamu ngomongnya B dalam bersikap. Aku tuh sebenarnya sayang sama kamu, tapi aku juga benci, aku kesal sama kamu, aku muak sama kamu. Nah, bisa yang kayak gitu ya, beberapa ngomongnya gitu. Atau kamu kayak yang menyindir dia gitu ya, banyak sindiran-sindirannya kamu ke dia, tapi itu sebenarnya kamu sedang memproyeksikan diri kamu ini lagi nggak karu-karuan gitu loh. Jadi keluarnya ya nggak karu-karuan gitu ya. Dan orang ini kayak yang sasaran target terbuka gitu loh. Dia alih-alih lari dari kamu, tapi dia yang kayak ya udah ini aku gitu loh. Jadi target terbuka dia tanpa dia sadari ini mungkin, atau dia sok-sok gagah sama kamu gitu ya. Jadi gampang aja kamu mau ngomong apa, mau berlaku apa, bahkan ini maaf ya, ini gambarannya aja lah ya. Bahkan mungkin kamu mau mukul dia. Dia kasih badannya dia gitu loh. Dia hadir gitu ya, udah pukul aku. Aku kuat kok ngadepin kamu gitu. Mungkin dia yang mencari batas sampai di mana sih kemampuannya dia menghadapi kamu, ngejalanin hubungan ini dengan kamu. Nah, dia uji coba ya tentang ketabahannya dia, kekuatannya dia gitu loh. Dan dengan dia tebar pesona, ini kamu makin nggak karu-karuan, gitu ya. Makin dia berusaha untuk mendeketin kamu. Justru keinginan kamu bersama dengan dia itu ada. Makin kuat juga gitu loh. Tapi tetap dengan membawa banyak beban di sini. Jadi kamu tuh bisa yang nyakitin dia gitu lah. Dan untuk kondisi sekarang memang dia tabah sih ngadepin kamu. Mungkin beberapa di antara kalian tuh nampaknya menolak dia ya. Kamu menolak hadir orang ini dalam hidupnya kamu. Tapi satu sisi kamu ingin sama dia. Kamu mau miliki dia. Gitu ya. Kamu tolak tapi sekaligus kamu terima, piye itu. Makanya ini kayak yang dualitas kamu di sini ya. Kayak yang dua keinginan yang bertolak belakang, tapi kepingin dua keinginan ini tuh terwujud nyata. Lu ya ndak bisa. Ndak bisa di situ. Nah, tapi di antara ingin meninggalkan dia, menolak dia sama menerima dia, Maria rasa kamu lebih, kalau boleh ya dipaksakan di sini jawabannya, bisa kamu tuh lebih kayak kepengen menerima orang ini dalam hidupnya kamu. Walaupun kamu dalam kondisi yang tidak kuat. Kamu dalam kondisi yang tidak stabil. Tidak stabil secara mental. Sangat berombak secara emosional. Gitu loh. Ada beberapa di antara kalian mungkin bilang, aku nggak kuasa. Aku nggak mampu mengontrol diriku. Gitu ya. Atau mungkin kamu, aku nggak sadar kalau aku tuh ngomongnya kasar gitu. Aku nggak sadar kalau aku tuh nyakitin dia, menolak dia, aku nggak sadar. Gitu ya. Mungkin bahkan kamu nonton video ini, kamu yang apa? Aku nggak kayak gitu, aku nggak kayak gitu. Kamu penolakan. Kamu penolakan untuk jujur. Aku nggak kayak gitu, aku nggak kayak gitu. Jadi Maria rasa memang saat ini kamu butuh untuk kontemplasi ya. Kamu butuh dulu untuk mengakrabi dirinya kamu sendiri. Karena kamu dengan kamu saja pun ini lagi kacau. Mungkin kamu menganggap dia yang bikin aku kacau. Dia bikin aku nggak tenang. Tidak. Kamu yang nggak tenang sendiri. Gitu loh. Atau kamu membiarkan sesuatu dari luar dirimu ini mempengaruhi kamu. Gitu ya. Kamu mengizinkan dunia mempengaruhi kamu dengan buruk. Kalau misalnya dia buruk lah ke kamu.
gitu ya. Kalau misalnya dia buruk di sini. Tapi melihat orang ini tuh yang masih mau tetap ada ketika dia banyak tersakiti di sini. Boleh jadi memang orang ini tuh kayak yang juga sebenarnya ada cinta untuk kamu ya. Ada keinginan untuk bersama dengan kamu. Nah, kayak gitu ya. Keinginan untuk bersama. Kalau kamu keinginan untuk memiliki. Nah, coba direnungkannya apa itu bedanya maksud Cici Mari. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin kamu banyak pertanyaan ke dia, tapi cara kamu bertanya itu tuh disambil-sambilin gitu ya, disambil-sambilin dengan nyindir-nyindir. Jadi dia nih kena aja lah sama kamu, goyang aja dia, goyang aja, nggak stabil aja gara-gara kamu. Gitu ucapan-ucapannya kamu. Ini pedang ya, pedang itu nunjukin kata-kata, tindakan juga sebenarnya bisa di sana. Tapi dia tetap ada, kuat dia di hadapan kamu, pura-pura kuat dia di sini. Padahal mungkin ketika dia menjauh dari kamu, langsung empet dadanya dia gitu ya. Langsung lemes dianya di belakang kamu gitu. Tapi ketemu lagi sama kamu, dia bisa jadi kayak gambaran Superman atau Wonder Woman gitu ya. Nah, di sana. Dan kemudian yang ianya tadi tuh, dia menggoda kamu di situ. Dia kayak tunjukin bahwa dia mau sama kamu. Nah, di situ ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik ini koin-koin. Koin-koinnya akan menunjukkan kepada siapa pembacaan ini ditujukan ya. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, zodiaknya kamu, ataupun zodiaknya dia ya. Inisial K, kata. M, musuh. H, hadiah. I, istimewa. W, wanita. E, eman. G, gadis. X. Iya, beberapa di antara kalian nampaknya memang ada yang harus dirapikan dari kamu ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang agak-agak ada trauma-traumanya nih kalau Mari lihat. Beresin dulu lah dirinya kamu. Ada trauma-trauma tertentu atau ada kebiasaan-kebiasaannya kamu dalam melihat segala sesuatunya itu keliru. Perspektifnya kamu yang kamu pakai selama ini dalam hidup itu ada yang keliru di sana. Itu ya. Kamu itu hanya dorongan impulsif, lebih banyak dorongan impulsif. Gitu loh. Sebelum kamu cross check apakah yang kamu lakukan ini tepat atau kurang tepat, nampaknya kamu nggak cross check di sana. Pokoknya dorongan aja ya. Terdorong untuk melakukan ini dan itu dan segala macam. Ya itu menyulitkan kamu sendiri akhirnya. Q, Korea. J, jujur. S, sehat. O, obat. L, lama. V, vitalitas. U, uban. A, asik. F, fanta. R, rumah. Kemudian inisial N, nafas. Ya, boleh nih ya kamu latihan nafas untuk melatih kamu semakin sadar dengan emosinya kamu, dengan gagasan-gagasan pikirannya kamu sendiri ya. Masuk kita ke zodiak ya. Taurus di sana, ada Sagittarius, Taurus lagi, ada Aquarius, ada kemudian di situ energi dari Cancer. Ya, ada kayak yang kurang dewasa di sini ya. Kurang dewasa. Mungkin ya tadi ada alasan ya kalau kamu jadi galau yang seperti ini dengan dia karena kamu mungkin takut kehilangan dia dan segala macam ya. Kamu terlalu berketergantungan dengan seseorang ini. Ada Capricorn di sana, ada Scorpio hadir, Pisces di sini, Aquarius, Gemini, ada Aries, Gemini lagi, Pisces lagi, dan ditutup oleh energi dari Leo. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.